Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai bahaya jika panjenengan sampai minta pendapat pada orang jenis seperti ini. Monggo disimak karena ini untuk pembelajaran diri supaya tidak gampang mengumbar rahasia diri. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, tentunya ketika kita akan memutuskan sesuatu ataupun mungkin terkena masalah tetapi bingung nggih, mungkin kurang pengalaman atau mungkin tidak percaya diri atau takut salah maupun keliru, biasanya akan meminta pendapat kepada orang yang kita anggap itu bisa memberikan solusi. Tetapi dulur, di sini saya ingin memberi sedikit saran kepada panjenengan supaya sebingung-bingungnya panjenengan nggih, setidak percaya dirinya atau takut salah dan takut keliru, jangan pernah meminta pendapat pada orang jenis seperti ini. Alasannya apa? Ini berbahaya bagi panjenengan ke depannya, bisa berantakan, bisa hancur. Nanti ditonton sampai habis nggih, seperti apa alasannya. Yang pertama dulur, jangan meminta pendapat kepada orang yang tidak konsisten atau plin-plan. Mungkin panjenengan itu ketika merasa kurang pengalaman atau tidak tahu harus berbuat apa, tetapi orang yang dekat dengan panjenengan, entah itu sahabat, entah itu keluarga ya, Anda anggap mampu untuk bisa memberikan solusi, dirasa sepertinya itu nyaman diajak cerita ya. Tetapi panjenengan tahu kalau sifatnya itu plin-plan, tidak konsisten, maka jangan pernah menanyai pendapat mereka. Mengapa? Dilihat dari perilakunya saja yang plin-plan. Ini kalau orang Jawa menyebutnya omongane isuk gede sore tempe. Pagi ngomong apa, malamnya sorenya sudah berubah. Nah, ini repot dulur. Kalau bicaranya saja tidak bisa dipegang omongannya, ketika dimintai pendapat maupun solusi dari permasalahan panjenengan, yang ada nanti panjenengan bingung sendiri. Kadung dino tiba mencela-mencele omongane. Nah ini bahaya, bumerang nanti ke depannya. Karena orang kalau ngomong mencela-mencele itu, yang jelas kalau bukan karena kepentingannya, maka itu hanya spontanitas dari yang dia tahu. Rugi kan kita bertanya solusi atau pendapat orang yang ngomongannya saja tidak konsisten atau perilakunya juga sama, berubah-ubah seperti bunglon. Ditanya ini gimana, ketika dia merasa oh bagusnya ini, oh bagusnya itu, oh tidak, oh yang itu lagi. Nah ini kan repot nih. Maka walaupun sedekat apapun panjenengan, tetapi kalau karakternya seperti itu jangan pernah dimintai pendapat. Kemudian yang kedua, orang yang mulutnya ini lebih cepat daripada otaknya. Orang tipe seperti ini ngomongnya kan asal nyeplos. Nah kalau ngomongnya asal nyeplos, ini nggak mikir dampaknya nanti gimana, seperti apa. Asal dia ngomong aja, apa yang dilihat, apa yang didengar langsung diputusi. Nah repot ini kalau dimintai pendapat. Kadang-kadang dia nggak serius atau cuma bercanda saja, sedangkan panjenengan membutuhkan pendapat. Iya atau tidaknya dengan entengnya menjawab iya gitu aja. Tetapi dia itu saat memberikan pendapatnya, dia nggak mikir. Saya bilang iya itu nanti kalau dilakoni tenang sama orang yang tanya itu gimana ya, dampaknya itu gimana. Nggak mikir seperti itu.
Dan lagi orang kalau nyeplos ya mulutnya ini lebih cepat daripada otaknya, maka biasanya suka ngata-ngatain. Biasanya ditanyai pendapat itu malah justru lah kamu itu gini, oh harusnya tuh gini loh. Walaupun memberikan alasan apapun, omongannya ini cetek, omongannya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Apalagi ini yang menyangkut mengenai kepentingan nggih, keputusan penting yang harus kita ambil. Ngapunten dulur, meskipun itu orang tua sendiri nggih, tetapi kalau panjenengan tahu tipe orang yang mulutnya lebih cepat daripada otaknya, maka tidak perlu dimintai pendapat untuk hal-hal yang penting menurut panjenengan. Jangan panjenengan menganggap bahwa kalau usianya ini lebih tua, berarti lebih pengalaman, tahu segalanya, bijaksana. Belum tentu dulur. Karena di zaman sekarang ini, usia itu bukan patokan kedewasaan seseorang. Kalau setiap orang yang usianya itu lebih tua, pasti banyak pengalaman dan dianggap sebagai orang yang bijak, maka tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sudah berusia lebih tua. Ini bukan tentang merendahkan seseorang karena pengalamannya ya, tidak. Tetapi begini dulu, pengalaman orang itu berbeda-beda. Ada yang masa kecil mudanya itu tidak menuntut ilmu, kemudian ketika tua yang dia jalani itu ya kehidupannya sehari-hari ya yang seperti itu. Maka kalau ditanya dimintai pendapat, apalagi yang notabene permasalahan di zaman sekarang, jelas banyak nggak taunya. Terkecuali kalau orang tua kita itu tipe orang yang upgrade ilmu, mau mengikuti perkembangannya sekarang itu seperti apa, cara menyelesaikan permasalahan itu seperti apa. Nah itu baru kita 100% menerima pendapatnya. Tetapi dulur, meskipun panjenengan misalkan tidak menggunakan pendapat dari orang tua sendiri, tetapi jangan pernah sampai menyakiti, karena tidak boleh seorang anak dengan alasan apapun itu menyakiti hati orang tuanya. Dengan orang lain saja tidak boleh, apalagi dengan orang tua sendiri. Beda pendapat itu sudah hal yang biasa, tetapi jangan sampai perselisihan itu jadi permusuhan antara anak dan orang tua. Apalagi dulur, jangan pernah bertanya solusi kepada netizen atas kehidupan pribadi panjenengan. Kenapa? Karena banyak netizen itu yang jarinya lebih cepat daripada pikirannya ya, dimana asal ngetik aja lah. Yang ditakutkan adalah panjenengan terpancing, terpercaya, terus menggunakannya. Wah bahaya ini, tahu orangnya aja enggak, apalagi kenal, apalagi tahu kepribadiannya. Boro-boro mempercayai, ngikuti, bisa tersesat. Nah untuk itu jangan gampang memasukkan pendapat-pendapat orang lain atas keputusan pribadi panjenengan, kecuali hanya untuk referensi. Kemudian yang ketiga, jenis orang yang jangan dimintai pendapat adalah orang yang suka ingkar janji. Orang yang suka ingkar janji itu lebih banyak bohongnya daripada tidaknya. Kenapa? Dia saja sering mengingkari kok, apalagi kalau ditanyai pendapat. Jelas itu kalau ngasih solusi atau pendapatnya, biasanya kata-katanya blendet licet Malah yang ditakutkan adalah panjenengan diajari untuk menjadi seorang pengecut ya, lari dari masalah. Nah ini justru tidak menyelesaikan masalah ya. Pendapatnya itu orang yang suka ingkar janji mesti biasanya bulet, pada akhirnya udar melarikan diri. Solusi ini ucapan dan tindakannya saja berbeda. Apa yang dipercaya dari orang yang suka ingkar janji? Nah ini biasanya ada pada teman dekat atau mungkin orang yang ada hubungan khusus dengan kita. Panjenengan kalau punya teman dekat lawan jenis tahu dia ini sering ingkar janji, jangan pernah ditanyai mengenai pendapatnya atas keputusan atau permasalahan panjenengan. Tidak akan menyelesaikan masalah panjenengan. Paling mentoke itu mesti dijak melarikan diri dari permasalahan.
Yang keempat adalah manusia kedondong. Artinya orang yang halus di luarnya tetapi berduri di dalamnya. Seolah-olah dia memberi Anda solusi, tetapi di belakangnya dia punya rencana, dia menyebarkan aib Anda, dia menceritakan apa yang terjadi pada diri Anda. Dan kebanyakan manusia kedondong ini adalah tipe orang yang hanya kepo atau ingin tahu saja, tidak benar-benar ingin Anda lebih baik. Mereka hanya ingin tahu tapi sebenarnya tidak ingin membantu. Mendengarkan seolah-olah ikut merasakan. Berekspresi sedih seakan-akan satu perasaan. Dan menceritakanmu keesokan harinya tanpa pikiran. Bukan bermaksud untuk mengajari berprasangka buruk terhadap orang lain, tetapi faktanya dulur, sekarang ini tidak semua orang itu bisa dinilai baik dari luarnya. Luarnya halus, luarnya terlihat baik, tetapi ternyata di belakang ini suka begini. Nah, pentingnya saya selalu mengedukasi mengenai bagaimana cara membaca karakter orang. Itu di video-video saya sudah banyak ya. Nah, itu silakan panjenengan lihat dari hari lahirnya, dari ciri fisiknya, dari gesturnya. Nah, ini bisa dipelajari supaya kalau kita ini berinteraksi itu tidak terlalu berlebihan, supaya kita tidak kecewa, karena yang kita anggap sebagai orang yang baik, orang yang halus bicaranya, ternyata dialah yang justru menyebarkan aib kita. Dan yang kelima, jangan pernah meminta pendapat pada orang yang berwatak sengkuni. Orang yang berwatak sengkuni ini bermuka dua dulur. Ini agak sulit dideteksi kalau tidak tahu sendiri, tidak benar-benar dekat. Ini sulit dideteksi watak sengkuni. Seolah dia itu mendengarkan baik, tetapi bahayanya dia itu mengadu domba dan sepaket dengan ember. Yang ada, panjenengan tidak mendapatkan solusi ataupun pendapat untuk diambil kebaikannya, tetapi justru yang menjadi permasalahan panjenengan ini semua orang tahu. Dan panjenengan juga bingung, loh kok bisa ya orang lain tahu. Panjenengan ngomongnya A, tetapi di luaran sana berkembang menjadi B, C, dan lainnya sampai Z. Nah, orang-orang yang berwatak sengkuni ini biasanya dia itu pasti punya circle yang banyak. Mengapa? Karena kalau tidak menjadi penjilat, dia itu tidak akan menjadi apa-apa. Kalau tidak menjilat, dia tidak akan bisa bahagia. Dia tidak berguna, tidak mampu segala sesuatu sendirian. Makanya tipe-tipe sengkuni ini pasti nempel sana, nempel sini, menjadi bunglon sesuai dengan warna yang ditempelinya. Sebenarnya di setiap dia nempel warna, dia tidak benar-benar sama dengan warna tersebut, karena dia nempel itu loh punya kepentingan sendiri-sendiri. Menghasut dan mengadu domba untuk kepentingannya, untuk menaikkan pamornya, untuk membuat dirinya itu terlihat berharga, itu adalah watak dari sengkuni. Jadi hati-hati bagi panjenengan yang mungkin dekat dengan tipe orang yang seperti itu. Temannya kelihatannya banyak, kumpulannya banyak, tetapi dia adalah aktor atau pemeran utama dalam mengendalikan semuanya. Yang dicari memang berita biasanya untuk bisa disebarkan, dibuat rame, adu domba seperti itu. Hati-hati kalau meminta pendapat pada orang lain supaya tidak sakit hati. Lalu bahayanya apa kalau sampai bertanya pada 5 jenis orang seperti ini? Bahayanya itu dulur, dia jadi tahu tentang dirimu. Dia jadi ngerti kartu asmu, yang mana dia bisa mengembangkannya sendiri, dan kemudian menjadi orang yang bisa mengendalikan hidupmu.
biasanya orang kalau sudah dipegang kartu asnya itu kan jadi nurut dulur, karena mungkin malu kalau disebar-sebarkan, karena mungkin takut kalau semua orang tahu. Jadi pandainya dia itu adalah untuk bisa mengendalikan hidup panjenengan dengan cara panjenengan meminta pendapat darinya. Cuma dimintai pendapat saja itu sudah tahu dulur, sudah bisa membaca, oh permasalahan hidupnya ada di sini. Apalagi itu yang menyangkut permasalahan penting atau keputusan penting panjenengan nggih. Nah, kalau gitu gimana Mbak Fitka? Kalau mungkin teman-teman saya, lingkungan saya, salah satunya termasuk jenis dari kelima ini. Nah, kalau panjenengan bisa berkomunikasi dengan diri panjenengan sendiri nggih dulur, sebenarnya itu lebih baik nggih. Jadi panjenengan tidak perlu mengumbar apa yang menjadi permasalahan panjenengan, tidak perlu bertanya pendapat mengenai orang lain ya, tentang keputusan maupun penyelesaian masalah panjenengan, karena panjenengan kalau sudah bisa mengenali diri panjenengan sendiri, sudah bisa bertemu dan berkomunikasi dengan diri sendiri, maka jawabannya itu ya nanti akan muncul dalam feeling, insting, dan juga kemampuan komunikasi panjenengan dengan diri sendiri yang terhubung dengan semesta. Dan kalau panjenengan mungkin belum bisa nggih berbicara pada diri sendiri, nah, panjenengan malah justru ini sepele banget nggih. Punya binatang peliharaan nggih, mungkin kucing, anjing atau binatang peliharaan panjenengan, ajaklah dia berkomunikasi. Walaupun dulur binatang itu ndak bisa ngomong nggih. Binatang itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan panjenengan, tidak bisa memberikan solusi atas permasalahan panjenengan, tetapi dia bisa menyerap energi negatif yang panjenengan keluarkan. Ketika kita itu bingung gitu lur, sedih, cemas, kecewa, tidak percaya diri, dipendam sendiri kan sesak, sakit. Nah, makanya keluarkan dengan cara jenengan komunikasi atau curhat dengan binatang peliharaan panjenengan. Atau mungkin jenengan tidak punya binatang peliharaan nggih, kucing, burung, anjing, panjenengan bisa berkomunikasi pada binatang yang di sekitar panjenengan nggih, binatang liar ya, kucingnya entah siapa, jenengan ajak ngomong. Binatang itu sebenarnya nggih, kalau kita ada memancarkan energi welas asih, dia itu nyambung tuh dengan kita dulur. Panjenengan cerita nggih apa yang menjadi keluh kesah panjenengan, permasalahan panjenengan, tanpa dia memberi solusi, nanti lek jenengan plong. Daripada berbicara pada orang yang salah, itu bisa nambah masalah. Terkecuali panjenengan menemukan orang yang tepat, yang panjenengan anggap tepat, yang bisa dipercaya, orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, ini lebih bagus lagi. Nanti akan ketemu solusinya. Dulur, ada satu pesan buat pegangan panjenengan nggih, supaya panjenengan ini tidak mudah terluka. Maka hiduplah seolah panjenengan tidak memiliki tempat istimewa di hati manusia manapun. Karena sumber kekecewaan itu berasal dari kita menggantungkan diri. Kita merasa istimewa di hati orang yang kita percaya. Demikian dulur yang bisa saya sampaikan nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetapi tidak lain maksud saya di sini adalah supaya panjenengan ini tidak salah langkah nggih ketika meminta pendapat untuk keberlangsungan hidup dan masa depan panjenengan. Saya Fitri Ika, salam rahayu.